Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Geometri Transformasi Tadris Matematika kelas 7B. Di sini kami akan membahas tentang rotasi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Ulia Amalia Azizah NIM 042, Dwi Muspita NIM 046, Fikriyah NIM 050, Milati Aska NIM 053, Hafid Ulinuhan NIM 055, dan Himatul Khairiyah NIM 066. Masuk ke pengertian. Apabila kita ingin mempelajari pengertian sebuah rotasi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui sudut berarah dan sudut antara dua garis. Kedua hal ini dapat kita pelajari melalui definisi, teorema, dan contoh-contoh yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, definisi 5.1. Sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditetapkan sebagai kaki awal dan kaki lainnya sebagai kaki kiri, kaki akhir maksudnya. Contoh 5.1. Diberikan sudut ABC seperti pada gambar 5.1. Nanti ya teman-teman kita tampilkan gambarnya. Apabila kaki awalnya Anda tetapkan sinar ruas garis arah BA dan kaki akhirnya sinar ruas garis arah BC, maka Anda akan mendapatkan sudut berarah ABC yang dinotasikan itu seperti sudut yang ada panahnya menuju ke atas. Nah, itu dibacanya sudut berarah ABC. Sementara itu, apabila Anda menetapkan kaki awalnya sinar ruas garis arah BC dan kaki akhirnya sinar ruas garis arah BA, maka Anda mendapatkan sudut berarah CBA yang dinotasikan CBA. Jelas bahwa sudut berarah ABC tidak sama dengan sudut berarah CBA. Nah, contoh gambar berikut ya teman-teman. Bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke contoh 5.2. Misal nih diberikan sudut ABC sama dengan 45 derajat dengan kondisi seperti pada gambar 1. Tentukan M sudut berarah ABC. B. M sudut berarah ABC. M di sini maksudnya besar ukuran sudut ya teman-teman. Nah, penyelesaiannya adalah A. Karena orientasi ganda BAC negatif, maka besar sudut berarah ABC sama dengan negatif 45 derajat. Penyelesaian B, karena orientasi ganda BCA positif, maka besar ukuran sudut berarah CBA sama dengan 45 derajat. Nah, berdasarkan contoh 5.2, maka dapat diturunkan teorema 5.1. Misalkan diberikan sudut ABC, maka besar ukuran sudut berarah ABC sama dengan negatif M sudut berarah CBA. Oke, untuk selanjutnya besar ukuran sudut nanti saya baca M ya teman-teman. Bukti teori 5.1. Karena orientasi ganda BAC ini bisa positif atau negatif, maka Anda tinjau apabila 1. Orientasi ganda BAC positif, akibatnya M sudut berarah ABC sama dengan M sudut berarah ABC. Jika orientasi ganda BAC positif, maka orientasi ganda BCA negatif. Akibatnya, M sudut berarah CBA sama dengan negatif M sudut berarah ABC. Jadi, M sudut berarah ABC sama dengan negatif M sudut berarah CBA. 2. Orientasi ganda BAC negatif, akibatnya M sudut berarah ABC sama dengan negatif M sudut berarah ABC. Jika orientasi ganda BAC negatif, maka orientasi ganda BCA positif. Akibatnya, negatif M sudut berarah CBA sama dengan M sudut berarah ABC. Jadi, M sudut berarah ABC sama dengan negatif M sudut berarah CBA. Baik teman-teman,
Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Himatul Hairiah, NIM 66. Di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang rotasi dengan definisi 5.2 yang berbunyi misalkan diberikan sudut ABC. Bila M itu adalah sudut berarah dari ABC, ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah ABC. Sudut berarah ABC dan M adalah sudut berarah CBA. Ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah CBA, atau bisa dituliskan dengan sudut berarah CBA gitu ya. Oke, apabila M itu sudut berarah ABC, sama dengan M adalah sudut ABC jika orientasi ganda BAC adalah positif. Apabila min M sudut ABC tidak orientasi ganda pada BAC, maka hasilnya negatif. Oke, baik teman-teman, lanjut. Oke, ke definisi 5.3. Misalkan diberikan dua garis berpotongan I dan arah M tidak tegak lurus, sudut antara I yang dibentuk kedua dan M ditetapkan sebagai sudut lancip garis tersebut. Contoh 5.3 pada gambar 2 bisa dilihat. Besar sudut antara S dan T adalah 60 derajat, sedangkan besar sudut antara T dan U adalah 30 derajat. Ini bisa dilihat gambarnya. Terus lanjut. Definisi 5.4. Misalkan diberikan dua garis 1 dan M berpotongan tidak tegak lurus di titik A dan B, tidak pada 1, sedangkan B dan C titik-titik pada M, sehingga A terletak antara B dan C. Perhatikan gambar di bawah ini. A, apabila sudut PAB lancip ditetapkan dari 1 ke M adalah sudut PAB. Apabila sudut PAB tumpul ditetapkan sudut dari 1 ke M adalah sudut PAC. Perhatikan S, T, dan U pada gambar 3 ini. Ukuran sudut S ke T adalah M, sudut berarah APB sama dengan 60 derajat. Karena orientasi ganda dari PAB itu adalah positif. Sedangkan ukuran sudut dari U ke T adalah M, sudut berarah CPB sama dengan min 30 derajat. Sebab orientasi ganda PCB adalah negatif. Oke, lanjut ke teorema 5.2. Misalkan diberikan dua garis S dan T yang berpotongan di titik A tidak tegak lurus. Andaikan P dan Q dua titik yang berbeda dari A, maka M sudut berarah PAP aksen sama dengan M sudut berarah QAQ aksen, di mana P aksen adalah mu T 0 mu S kali P dan Q aksen sama dengan mu T 0 mu S dikali Q. Oke, bukti teorema 5.2. Ada 4 kasus, yaitu 1. Yang pertama yaitu PQ adalah elemen dari S. Yang kedua, P elemen dari S, Q tidak sama dengan elemen S. Yang ketiga, P tidak sama dengan elemen S, Q elemen S, atau yang keempat, P tidak elemen S dan Q elemen S. Untuk kasus P tidak elemen S dan Q tidak elemen S, atau P tidak elemen S, Q elemen S, pembuktian serupa maka dianggap kasus serupa. Sehingga hanya ada 3 kasus, yaitu yang pertama, P, Q elemen S, dan yang kedua, salah satu dari P atau Q itu elemen S, dan yang ketiga, P tidak sama dengan elemen S dan Q tidak elemen S gitu. Oke, bukti dari teorema 5.2 untuk kasus PQ elemen S, mu T 0 mu S kali A sama dengan mu T sama dengan mu S kali A sama dengan mu T kali A sama dengan A. Namakan peta ini adalah A aksen. Jadi A aksen sama dengan A. Karena mu T kali mu S masing-masing isometri dan A, Q, dan P kolinear, maka A sama dengan A aksen, Q aksen, dan
B aksen juga kolinear. Akibatnya, M sudut berarah PAP aksen sama dengan M sudut QAQ aksen, seperti gambar 4 ini. Sudah dilihat. Oke, bukti teorema 5.2. Untuk kasus P tidak elemen S dan Q elemen S, misal P aksen sama dengan mu S kali P, maka M sudut berarah PAQ sama dengan M sudut QAP aksen. Misal P aksen 2 sama dengan mu T kali P aksen dan B elemen T, maka M sudut berarah P aksen A kali B sama dengan M sudut PAB aksen. Misal QT mu T kali 0 mu S kali Q sama dengan mu T kali mu S kali Q sama dengan mu T kali Q sama dengan Q aksen. Maka M sudut berarah QAB sama dengan M sudut BAQ aksen. M sudut berarah Q aksen kali AB aksen sama dengan M sudut berarah Q aksen AB kurangi M sudut berarah B aksen AB sama dengan M sudut berarah BAQ kurangi M BAB aksen. M sudut berarah B aksen AQ M sudut berarah QAB. Jadi M sudut berarah BAQ sama dengan M sudut berarah B aksen AQ aksen. Maka dari itu M sudut PAB aksen sama dengan M sudut QAQ aksen. Perhatikan gambar 5 titik. Gambar 5. Oke. Sudah, ini bukti teorema 5.2 Mas ya. Untuk kasus P tidak elemen S dan Q tidak elemen S, misal P aksen sama dengan mu S kali P, Q aksen sama dengan mu S kali Q, P aksen sama dengan mu T kali P aksen, dan Q aksen sama dengan mu T kali Q aksen. Maka M sudut berarah PAQ sama dengan M kali BAQ kurangi M sudut berarah BAP dengan B tidak elemen S. Bisa dibaca lanjutannya. Jadi kesimpulannya M itu adalah sudut berarah PAP aksen sama dengan M sudut berarah QAQ aksen. Perhatikan gambar 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa M sudut berarah PAP aksen sama dengan M sudut berarah QAQ aksen jika P aksen mu T 0 mu S kali P dan Q aksen sama dengan mu T kali 0 mu S Q. Oke teman-teman, sekian dari saya. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya definisi 5.5. Andaikan A sebuah titik pada bidang Euclid P dan P sebuah bilangan dengan definisi P lebih dari min 180 derajat kurang dari 180 derajat. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah relasi rho A, P yang ditetapkan sebagai berikut untuk P elemen P. A. Rho A, P pada P sama dengan A jika P sama dengan A. B. Rho A, P pada P sama dengan P aksen sehingga besar sudut PAP aksen sama dengan P dan AP aksen sama dengan AP jika P tidak sama dengan A. Contoh 5.5 diberikan titik A, Q, dan P. Lukis A, rho A, 60 derajat P, B, rho A, min 60 derajat Q. Penyelesaiannya, perhatikan gambar 7. A, buat ruas garis AP, kemudian buat sudut PAB sama dengan 60 derajat, buat P aksen elemen garis AB sehingga AP aksen sama dengan AP, sehingga rho A, 60 derajat pada P sama dengan P aksen. B, buat ruas garis AC, kemudian buat sudut Q aksen sama dengan min 60 derajat, kemudian buat Q aksen elemen garis AC sehingga AK aksen sama dengan AK, jadi Q aksen sama dengan rho A, min 60 derajat pada I.
Materi yang selanjutnya yaitu rotasi sebagai transformasi. Rotasi sebagai suatu transformasi dapat dilihat pada teorema berikut. Teorema 5.3. Misalkan rho A, pi relasi yang ditetapkan sebagai berikut. Untuk setiap P elemen P berlaku A, rho A, pi pada P sama dengan A jika P sama dengan A. Rho A, pi pada P tidak sama dengan A sama dengan P aksen, sehingga besar sudut PA, P aksen sama dengan P dan AP aksen sama dengan AP. Jika P tidak sama dengan A, maka relasi rho A, P merupakan suatu transformasi. Adapun bukti teorema 5.3. 1. Ditunjukkan bahwa rho A, P pada P fungsi dari P ke P. Ambil P sebarang titik P. Berdasarkan A, P mempunyai peta yang tunggal, yaitu A elemen P, jika P sama dengan A. Berdasarkan B, P mempunyai peta yang tunggal, P aksen elemen P. Jika P tidak sama dengan A, jadi rho A, P fungsi dari P ke P. 2. Akan ditunjukkan bahwa rho A, P adalah injektif. Pandang dua titik P, Q, elemen P dengan rho A, P pada P sama dengan rho A, P pada I sama dengan P aksen, maka besar sudut PA, P aksen sama dengan M sama dengan sudut, maka besar sudut PA, P aksen sama dengan besar sudut QA, P aksen sama dengan P dan AP aksen sama dengan AP sama dengan AK akibat lebih lanjut jelas P sama dengan Q. Jadi rho A, P adalah injektif. Yang ketiga akan dibuktikan rho A, P surjektif. Ambil sembarang titik Q elemen V, maka Q sama dengan A atau Q tidak sama dengan A. Bila Q sama dengan A, maka ada A elemen V sehingga rho A, P pada A sama dengan Q sama dengan A. Bila Q tidak sama dengan A, maka ada sinar garis AP. Berdasarkan postulat konstruksi sudut, ada sinar garis AR sehingga besar sudut QAR sama dengan minus P. Berdasarkan postulat penggaris ada P elemen garis AR sehingga AP sama dengan AK. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa rho A, P pada P sama dengan Q. Jadi ada P elemen P sehingga rho A, P pada P sama dengan Q untuk sembarang Q tidak sama dengan A. Artinya rho A, P surjektif. Dari bukti-bukti yang telah disampaikan tadi, maka rho A, P suatu transformasi. Kemudian teorema 5.4. Jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut dari S ke T adalah setengah pi, maka rho A, P sama dengan mu T bundaran mu S. Bisa diperhatikan gambar 8. Bukti dari teorema 5.4 yaitu perhatikan P tidak sama dengan A dan K tidak sama dengan A. K elemen S. Misal, P double aksen sama dengan mu T bundaran mu S pada P dengan mu S pada P sama dengan P aksen dan mu T pada K sama dengan K aksen. Karena sudut dari S ke T adalah setengah pi, maka besar sudut KA K aksen sama dengan pi. Akan tetapi, kita mengetahui bahwa besar sudut PA P double aksen sama dengan besar sudut KA K aksen. Dengan demikian, besar sudut PA P aksen sama dengan mu. Karena A double aksen sama dengan mu T bundaran mu S pada A sama dengan A dan mu T bundaran mu S suatu isometri. Maka P double aksen A double aksen sama dengan PA. Jadi mu T bundaran mu S sama dengan rho A, P. Terima kasih.
Selanjutnya, teorema 5.5 menyatakan komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau translasi. Kita buktikan dengan ambil sebarang pencerminan T dan pencerminan S. Keadaan T dan S dapat T sejajar S atau T memotong S. Untuk T sejajar S, maka pencerminan T komposisi pencerminan S suatu translasi. Untuk T memotong S, maka pencerminan T komposisi pencerminan S suatu rotasi. Jadi, komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau suatu translasi. Selanjutnya, teorema 5.6 menyatakan setiap rotasi adalah isometri langsung. Nah, kita buktikan karena setiap rotasi dapat ditulis sebagai komposisi dua pencerminan dengan sumbu cermin tidak sejajar, dan karena komposisi dua pencerminan adalah suatu isometri, sebab pencerminan pada garis suatu isometri, akibatnya setiap rotasi merupakan suatu isometri. Untuk menunjukkan bahwa rotasi adalah isometri langsung, ambil rho A sejauh θ sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S, dan ganda 3 titik BCD berorientasi positif. Maka oleh pencerminan S, ganda 3 titik BCD berorientasi negatif, sebab pencerminan S isometri lawan. Akibatnya, ganda 3 titik BCD oleh pencerminan T komposisi pencerminan S berorientasi positif. Jadi, pencerminan T komposisi pencerminan S tidak mengubah orientasi ganda 3 titik BCD. Dengan demikian, pencerminan T komposisi pencerminan S suatu isometri langsung. Jadi, rho A sejauh θ juga suatu isometri langsung. Selanjutnya, teorema 5.7 menyatakan rho O sejauh θ terhadap P sama dengan X cos θ dikurangi Y sin θ, X sin θ ditambah Y cos θ, atau rho O sejauh θ terhadap P sama dengan matriks X1 Y1 sama dengan matriks cos θ dikurangi sin θ cos θ dikalikan matriks XY. Untuk P, X, Y elemen V dan O terhadap titik 0,0. Selanjutnya kita buktikan teorema 5.7. Nah, misalkan sudut AOP sama dengan alfa, karena rho O sejauh θ terhadap P sama dengan P aksen, maka sudut POP aksen sama dengan θ, dan sudut AOP aksen sama dengan alfa plus θ. Perhatikan gambar 9 tersebut. Nah, dari gambar didapat X sama dengan OP cos alfa dan Y sama dengan OP sin alfa. Sedangkan X aksen sama dengan OP cos alfa plus θ sama dengan OP dikali cos alfa cos θ dikurangi sin alfa sin θ sama dengan OP cos alfa dikali cos θ dikurangi OP sin alfa dikali sin θ sama dengan X cos θ min Y sin θ. Y aksen sama dengan OP sin alfa plus θ sama dengan OP dikali sin alfa cos θ ditambah cos alfa sin θ sama dengan OP sin alfa dikali cos θ ditambah OP cos alfa dikali sin θ sama dengan Y cos θ ditambah X sin θ. Atau kalau ditulis secara matriks didapat matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos θ dikurangi sin θ cos θ dikalikan matriks XY.
Selanjutnya contoh 5.5. Nah, di sini diberikan rho O sejauh 60 derajat dan titik P 1,2. Tentukan koordinat P aksen sama dengan rho O sejauh 60 derajat terhadap P. Nah, untuk penyelesaiannya, theta 60 derajat, maka sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, cos 60 derajat sama dengan 1/2. Sehingga rho aksen sama dengan rho O sejauh 60 derajat terhadap titik 1,2 sama dengan 1 dikali 1/2 dikurangi 2 kali 1/2 akar 3, 1 dikali 1/2 akar 3 ditambah 2 kali 1/2 sama dengan 1/2 dikurangi akar 3, 1 plus 1/2 akar 3. Nah, secara matriks rho aksen sama dengan rho O sejauh 60 derajat terhadap titik 1,2 matriks 1/2 dikurangi 1/2 akar 3, 1/2 akar 3, 1/2 dikalikan matriks 1,2 diperoleh 1/2 dikurangi akar 3, 1/2 akar 3 ditambah plus 1. Nah, sekian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu teorema 5.8, di mana teorema ini berbunyi untuk setiap P, X, Y, dan A, B anggota V, maka P aksen sama dengan rho dengan titik pusat A sebesar sudut T dalam P sama dengan X min A kali cos theta min Y min B kali sin theta plus A, X min A kali sin theta plus Y min B kali cos theta plus B, atau rho dengan titik pusat A sebesar sudut theta dalam P sama dengan X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta kali X min A Y min B plus AB. Kemudian untuk bukti teorema 5.8. Nah, di sini perhatikan gambar 10. Sistem koordinat diubah menjadi X bar A Y bar dengan aturan di mana X sama dengan X bar plus A dan Y sama dengan Y bar plus B, sehingga diperoleh P X bar, Y bar sama dengan X min A, Y min B, dan P aksen X bar aksen, Y bar aksen sama dengan X aksen min A, Y aksen min B. Setelah itu dari sistem X bar, A, Y bar digunakan teorema 5.7. Kemudian diperoleh X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos theta min sin theta cos theta kali X min A, Y min B. Setelah itu digunakan sistem XOY, kemudian diperoleh X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta kali X min A, Y min B plus AB. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 5.6. Di sini diberikan A 1,0 dan garis S sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan 2X min 3. Tentukan persamaan S aksen sama dengan rho dengan titik pusat A sebesar 90 derajat dalam S. Untuk penjelasannya, yang pertama kita misalkan X0, Y0 anggota S, maka diperoleh Y0 sama dengan 2X0 min 3. Selanjutnya rho dengan titik pusat A sebesar 90 derajat dalam
X0, Y0 sama dengan di sini kita rubah sudutnya menjadi 90 derajat sehingga diperoleh cos 90 derajat min 90 derajat sin 90 derajat dan cos 90 derajat kali X0 min 1 Y0 min 0 dan 1, 0. Untuk nilai dari cos 90 derajat yaitu 0, kemudian min sin 90 derajat yaitu min 1, kemudian sin 90 derajat yaitu 1, dan cos 90 derajat yaitu 0. Kemudian di sini ada perkalian matrik, kita kalikan matrik, selanjutnya diperoleh hasil min Y0, X0 min 1 plus 1, 0. Selanjutnya kita jumlahkan kedua matrik sehingga diperoleh XY0 plus 1, X0 min 1. Kemudian misalkan rho dengan titik pusat A sebesar 90 derajat S dalam X0, Y0 sama dengan X, Y, maka diperoleh X sama dengan min Y0 plus 1 dan Y sama dengan X0 plus 1 atau Y0 sama dengan 1 min X dan X0 sama dengan Y plus 1. Dari persamaan ini kita masukkan ke persamaan Y0 sama dengan 2X0 min 3. Kita ganti Y0 nilainya dengan 1 min X dan X0 dengan Y plus 1 sehingga diperoleh 1 min X sama dengan 2 kali Y plus 1 min 3 sehingga diperoleh 2Y plus X min 2 sama dengan 0. Jadi persamaan S aksen sama dengan rho dengan titik pusat A sebesar 90 derajat dalam S sama dengan X, Y, di mana 2Y plus X min 2 sama dengan 0. Kemudian teorema 5.9 yang berbunyi apabila diberikan rho dengan titik pusat A sebesar sudut theta, maka invers dari rho dengan titik pusat A sebesar sudut theta sama dengan rho dengan titik pusat A dengan sebesar sudut min theta. Jadi kebalikannya, yang tadinya theta sekarang menjadi inverse jadinya min theta. Untuk buktinya, ambil garis S dan T pada V sehingga T irisan S sama dengan A dan sudut dari S ke T adalah setengah theta. Maka berdasarkan teorema 5.4 yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, didapat bahwa rho dengan titik pusat A sebesar sudut theta sama dengan mu T bundaran mu S dan sudut dari T ke S adalah min setengah theta. Karena inverse dari rho A, theta sama dengan inverse dari mu T bundaran mu S sama dengan mu T inverse dari mu T bundaran inverse dari mu S sama dengan mu T bundaran mu S sama dengan rho A, min theta. Karena A sama dengan S irisan T dan sudut dari T ke S adalah min setengah theta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk nomor pertama, diketahui titik A dan B yang berbeda. Lukislah A, rho A, 90 derajat B, B, rho A, 150 derajat B, C, rho A, negatif 45 derajat B, dan D, Q sehingga rho A, 30
derajat Q sama dengan P. Nomor 2, dalam gambar 11, M sudut ABC sama dengan 40 derajat dan M besar sudut BAD sama dengan 120 derajat. Tentukan A besar sudut berarah DAB, besar sudut berarah BCA, besar sudut berarah ECA. B besar sudut dari AB ke BC, dari AC ke BC, dan AB ke AC. Nah, gambarnya di paling bawah. Selanjutnya, untuk nomor 3, diketahui titik A dan P yang berbeda. Lukislah P aksen dan tentukan besar sudut PA P aksen jika P aksen peta dari P oleh transformasi di bawah ini. A, rho A 30 derajat, beneran rho A 90 derajat. B, rho A 60 derajat, beneran rho A 120 derajat. C, rho A, 135 derajat, rho A, 90 derajat. D, rho A negatif 120, rho A, 150 derajat. Untuk nomor selanjutnya, nomor 4. Tuliskan komposisi transformasi berikut dalam bentuk paling sederhana. A, rho A, 30 derajat, rho A, 60 derajat. B, rho A, 120 derajat, rho A, 100, negatif 90 derajat. C, rho A, 135 derajat, beneran rho A, 90 derajat. D, rho A, negatif 60 derajat, rho A negatif 15. E, rho A negatif 120 derajat, rho A negatif 150 derajat. Selanjutnya F, Pi A 180 derajat, rho A 60 derajat. Nah, selanjutnya pembahasan. Nomor 1. Misalkan P1 sama dengan rho A 90 derajat, P, maka besar sudut PA P1 sama dengan 90 derajat. B, misalkan P2 sama dengan rho A 150 derajat, P, maka besar sudut PA P2 sama dengan 150 derajat. C, misalkan rho A negatif 45 derajat, P, maka besar sudut PA P3 sama dengan 45 derajat. D, karena PA negatif 30 derajat, Q sama dengan P, maka besar sudut QAP sama dengan 30 derajat. Semua dilukis pada gambar berikut. Nah, seperti itu. Dapat dilihat dengan jelas terdapat 5 garis yang dibentuk beberapa sudut di atas. Selanjutnya untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2, besar sudut berarah BAB sama dengan 120, besar sudut berarah BCA sama dengan min 80 derajat, besar sudut berarah ECA sama dengan 100 derajat. Besar sudut dari AB ke BC sama dengan besar sudut ABC sama dengan negatif 40 derajat. Besar sudut AC ke BC sama dengan besar sudut berarah dari ACB sama dengan 80 derajat. Besar sudut AB ke AC sama dengan besar sudut berarah BCA sama dengan 60 derajat. Nah, untuk nomor 3A, besar sudut berarah dari PA P aksen sama dengan sudut berarah PA P1 ditambah besar sudut berarah P1 A P aksen sama dengan 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 120. Dapat dilihat pada gambar. Atau P1 sama dengan 90 derajat, P2 sama dengan 30 derajat. Nilai mutlak
P1 ditambah P2 kurang lebih sama dengan 180 derajat. Maka P sama dengan P1 ditambah P2 sama dengan 120 derajat. Dengan P sama dengan M sudut PA P aksen. Nah, untuk selanjutnya 3B. Dapat diperhatikan dulu terlebih dahulu pada gambar. Nah, dari situ kita mengetahui P1 sama dengan 120 derajat, P2 sama dengan negatif 60 derajat, maka nilai mutlak P1 ditambah P2 sama dengan 60 derajat. 60 derajat kurang lebih sama dengan 180 derajat, maka P sama dengan P1 ditambah P2 sama dengan 60 derajat. Maka besar sudut PA, P aksen sama dengan Q sama dengan 60 derajat. Selanjutnya, 3C. P1 ditambah P2 sama dengan 90 derajat ditambah 135 derajat sama dengan 225 derajat kurang dari 180 derajat. Maka P sama dengan P1 ditambah P2 dikurangi 360 derajat sama dengan 225 derajat dikurangi 360 derajat sama dengan negatif 135 derajat. Maka besar sudut PA P aksen sama dengan negatif 135 derajat. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya 3D. P1 ditambah P2 sama dengan negatif 150 derajat dikurangi negatif 120 derajat sama dengan negatif 275 derajat kurang dari negatif 180 derajat. Maka P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah 360 derajat sama dengan negatif 225 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 90 derajat. Maka besar sudut PA P aksen sama dengan 90 derajat. Oke. Selanjutnya 4. Rho A 30 derajat, Rho A 60 derajat sama dengan Rho A 30 derajat ditambah 60 derajat sama dengan Rho A, 90 derajat. Sebab 30 derajat ditambah 60 nilai mutlak 30 derajat ditambah 60 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. B. Rho A 120 derajat dan Rho A negatif 90 derajat sama dengan Rho A 120 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan Rho A 30 derajat. Sebab nilai mutlak 120 derajat dikurangi 90 derajat kurang lebih sama dengan 180 derajat. C. Rho A 135 derajat dan Rho A 90 derajat sama dengan Rho A 135 derajat ditambah 90 derajat dikurangi 360 derajat. Rho sama dengan Rho A negatif 135 derajat. Sebab 135 derajat ditambah 90 derajat lebih dari 190 derajat. D. Rho A negatif 60 derajat, Rho A negatif 45 derajat sama dengan Rho A negatif 60 negatif 45 sama dengan Rho A negatif 105. Sebab nilai mutlak negatif 60 dikurangi 45 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. E. Rho A negatif 120 bundaran Rho A negatif 150 sama dengan Rho A negatif 120 dikurangi 150 derajat ditambah 360 derajat sama dengan Rho A 90 derajat. Sebab negatif 120 derajat sama kurangi 150 derajat kurang dari negatif 180 derajat. F. P A 180 derajat, Rho A 60 derajat sama dengan PA 180 derajat, Rho A 60 derajat sama dengan Rho A 180 derajat ditambah 60
negatif 360 derajat sama dengan rho A negatif 120 derajat. Sebab 180 ditambah 60 derajat lebih besar 180 derajat. Atau rho A negatif 60 derajat sama dengan rho A negatif 180 derajat dan rho A 60 derajat sama dengan rho A 180 derajat ditambah 60 sama dengan rho A negatif 120. Sebab nilai mutlak negatif 180 derajat ditambah 60 derajat kurang lebih sama dengan 180 derajat. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau apabila ditanyakan bisa langsung di grup. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.